Perawakan pendek pada anak banyak faktor yang mempengaruhi ya, terutama nomor satu tentunya genetik, berarti dari ayah dan ibu. Yang kedua faktor nutrisi, ketiga faktor hormonal ya, jadi ada faktor-faktor hormon, kemudian ada juga faktor lingkungan dan faktor kesejahteraan ya, seperti kebahagiaan, itu juga termasuk dalam faktor yang mempengaruhi seorang anak itu pendek atau tidak. Dan juga ada faktor penyakit yang lain ya, misalnya kelainan tulang, kemudian ada suatu kelainan genetik ya. Kalau tadi genetik orang tua, tapi ada juga kelainan genetik lain ya, seperti kelainan gen atau kelainan kromosom yang juga bisa membuat perawakan pendek. Jadi pada dasarnya perawakan pendek itu cukup luas faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini jadi ada perbedaan antara perawakan pendek dan stunting. Jadi kalau perawakan pendek itu secara luas dikatakan dia tinggi badan menurut umur itu kurang dari min 2 standar deviasi. Tetapi kalau stunting ini adalah perawakan pendek yang karena malnutrisi yang kronis ya, jadi ada gangguan nutrisi yang lama atau penyakit kronis, sedangkan perawakan pendek itu lebih luas dari itu. Jadi bisa saja perawakan pendek ini bukan stunting. Tidak selalu perawakan pendek itu stunting. Bisa karena faktor-faktor lain yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi bisa karena kebetulan ada kelainan genetik, ada kelainan hormonal, ada kelainan yang lain ya, misalnya kelainan penulangan, ada faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi sehingga tidak semua perawakan pendek itu stunting. Kalau kita biasakan plot ya, jadi plot itu memasukkan data yang kita miliki ya, tinggi badan, berat badan, lingkar kepala itu ke dalam kurva. Nah nanti kalau di dalam kurva itu kita melihat bahwa ternyata perawakannya itu misalnya untuk tinggi badan itu, tinggi badan menurut umur itu kurang dari min 2 standar deviasi atau kurang dari persentil 3, maka itu yang disebut pendek ya. Kita bisa juga melihat dari ya, misalnya dari IDAI itu mengeluarkan Primaku ya, bisa di-download di Primaku, kemudian masukkan tinggi badan, berat badan, lingkar kepala anak, lalu kita akan melihat interpretasinya. Jika ternyata nanti di situ dikatakan perawakan pendek misalnya, segera pergi ke dokter untuk dipastikan apa penyebabnya. Sesegera mungkin. Jadi sebetulnya begitu kita menemukan bahwa tinggi badan seorang anak itu masuk ke dalam kriteria perawakan pendek, sebaiknya kita segera jangan menunda lagi untuk bertemu dengan dokter spesialis anak. Karena apa? Karena penanganan yang dini itu akan jauh lebih baik daripada dia terlambat. Paling tidak ketika kita mengetahui perawakan pendek secara dini, kita langsung mencari apa sih penyebabnya dan kita akan mengatasi. Jangan sampai terlambat, apalagi kalau misalnya anak tuh sudah dewasa baru mencari tahu kenapa pendek. Itu sudah pasti tidak bisa kita perbaiki lagi. Tetapi kalau masih anak-anak kita akan mencari kenapa dan itu bisa kita perbaiki. Ya, sebagian bisa kita perbaiki kecuali yang memang dia familial ya, atau mungkin memang orang tuanya pendek. Kalau tanda awal stunting, biasanya kita akan melihatnya nomor satu tuh ya dari tinggi badan sebetulnya. Jadi kita melihat tinggi badannya itu pendek dan kita melihat juga bahwa anak ini punya riwayat makan minum yang mungkin sulit ya. Kalau selama itu anaknya tadinya baik tinggi badannya, kemudian setelah berbulan-bulan anaknya ini sulit makan mungkin ya dan sebagainya, kemudian dia akan mulai kelihatan pendeknya. Nah, yang punya riwayat malnutrisi seperti ini atau mungkin sering diare terus-menerus ya, ini yang kita sebut stunting. Tetapi kalau misalnya dia itu makannya bagus ya, selama ini kita hitung nutrisinya cukup, tapi kok pendek, berarti bukan stunting. Kemungkinan dia harus dicari penyebab lainnya. Nah, diabetes pada anak itu kebanyakan adalah diabetes tipe 1 sebetulnya, sedangkan sebagian memang tetap ada diabetes tipe 2. Untuk diabetes tipe 1 ini tidak terkait dengan makan manis sebetulnya, lebih terkait dengan kelainan autoimun ya, kelainan autoimun yang diduga sebelumnya itu bisa didahului dengan adanya infeksi virus atau yang lainnya. Sementara untuk diabetes tipe 2 memang kebanyakan itu karena
obesitas ya, atau karena ada riwayat keluarga dengan diabetes tipe 2. Nah, namun ketika anak sudah didiagnosis diabetes, kita memang harus membatasi ya yang manis-manis tadi. Jika anak dengan diabetes terluka, itu jika gula darahnya tinggi terus pasti lukanya akan sulit sembuh. Sehingga pencegahan kita adalah membuat gula darah ini sesuai dengan target yang kita harapkan. Ya, jadi nanti biasanya dokter akan memberikan target gula darahnya segini loh, jangan lewat dari ini. Nah, kita berharap agar target gula darah ini selalu baik. Sehingga anak akan tetap terkendali gula darahnya dan lukanya akan lebih mudah sembuh. Screening hipotiroid kongenital ya pada bayi baru lahir itu sangat penting. Ya, biasanya dilakukan pada 48 sampai 72 jam. Kenapa sangat penting? Karena screening hipotiroid kongenital itu bisa menurunkan kemungkinan terjadinya intellectual disability. Ya, dan ini atau gangguan kognitif di kemudian hari, termasuk gangguan pertumbuhan dan perawakan pendek. Ya, jadi kalau kita bisa melakukan screening lebih dini, maka kita akan mengobati lebih dini dan akhirnya itu akan membuat anak bisa hampir sama dengan anak-anak yang lain. Screening hipotiroid kongenital ini sangat penting karena hormon tiroid itu diperlukan tubuh untuk berbagai hal. Salah satunya hormon tiroid yang paling penting itu untuk misalnya ya perkembangan otak ya, perkembangan otak dan pertumbuhan tulang. Ya, jadi kalau anak tidak mempunyai hormon tiroid yang cukup, ya ini yang akan kita screening sebetulnya kekurangan hormon tiroid ini. Kalau anak tidak mempunyai hormon yang cukup, maka anak akan mengalami gangguan dalam proses pembentukan otak ya, perkembangan otak, dan juga tulang itu tidak mau tumbuh. Ya, selain itu hormon tiroid ini juga penting untuk saluran pencernaan, untuk kerja jantung ya, dan juga untuk metabolisme. Sehingga kita akan segera melakukan screening hipotiroid kongenital dan itu akan membuat outcome atau quality of life dari anak akan lebih baik.